Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Senang sekali kita bisa kembali berkumpul bersama untuk kuliah daring yang ke-12. Tanpa disadari, rancangan dadakan ini ternyata konsisten berjalan oleh karena kita punya ketua paguyuban yang very dedicative dan sangat inovatif dalam pekerjaannya untuk bisa mendapatkan para pembicara hebat. Pada sore hari ini kita akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sharing dari Romo Beni Obon yang tepatnya berada di Los Angeles, California. Saat ini kalau tidak salah pukul 2 pagi lebih 7 menit pada posisi Benar. Romo Beni. Ya. Romo Beni adalah associate professor di associate pastor di Our Lady of Lourdes Church. Kuliahnya tentang ministering the church in the midst of COVID-19. Kita akan belajar dari pendekatan pastoral gereja Katolik di Amerika Serikat. Izinkan saya untuk mengundang Prof. Adri untuk memberikan kata pembukanya. Prof. Adri, silakan. Terima kasih Dr. Teddy, Frater Beni, Romo Beni yang saya hormati, terima kasih atas kesediaannya. Memang pada kali ini itu harus diakui tidak banyak teman yang hadir, mungkin juga karena tadi kesibukan kita selama mendekati hari Lebaran juga mungkin ada kesibukan, dan juga mendekati akhir semester di mana rapat-rapat memang luar biasa ini, jadi mohon dimaklumi. Yang kedua, kami juga terima kasih selamat datang Romo Hans Jaharut dari Pondok Pinang, dari Pangkal Pinang, maaf, yang akan menjadi pembicara kita pada minggu depan. Kami minta untuk hadir supaya membiasakanlah dengan situasi kita, gitu. Kami juga mengundang beberapa teman dari luar, terutama yang diundang oleh Dr. Yudi, Ibu Suta dan kawan-kawan. Terima kasih bisa hadir pada kesempatan kali ini. Itu saja Dr. Teddy, dipersilakan lanjut begitu. Baik, terima kasih. Satu lagi Dok, sebetulnya kami juga mengundang Romo Kris dari LDB untuk hadir karena kita akan menyerahkan secara simbolik dana yang kita kumpulkan kemarin. Namun kayaknya Romo Kris belum hadir ini, maka kemudian kita lewatkan saja. Nanti kalau saya sudah hadir, kita lakukan semacam serah terima di akhir saja begitu. Demikian Romo. Baik. Baik, terima kasih Prof. Adri. Sebelum kita mulai, saya akan mematikan mikrofon semua orang, kecuali nanti Romo Beni yang akan aktif. Sama dua pembuka ya. Ya, Romo Beni silakan. Bisa aktifkan semua mikrofon. Karena dua pembuka Sudah Romo Beni. Oke. Dua pembuka kita doakan bersama ya. Saya bagian L, teman-teman bagian A ya. Oh, kalau untuk itu Romo Beni belum memberikan share screen-nya. Belum melihat ya. Oke. Karena suara akan bertabrakan, Romo Beni. Saya akan memberi satu mikrofon saja untuk menjadi partner untuk bergantian dengan Romo Beni. Bagaimana kalau Pak Teddy bisa A, aku bagian L ya? Bisa sudah lihat ya? Oh, saya sendiri. Oke, baik ya. Sudah lihat ya? Bisa Romo. Oke. Mari kita berdoa. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. God, eternal truth. We believe in you. God, our strength and salvation. We hope in you. God, infinite goodness. We love you with all our heart. You have sent the world, a Savior of the world. Make us all one in him. Fill us with the Spirit of your Son. That we may glorify your name. Amen. Amen. Wah, mana nih? Oh, sudah benar tadi, Romo? Boleh di-share lagi? Bentar ya. Sudah ya? Ya. Okay. This is Christ Cathedral Church of Diocese of Orange, Anaheim, California. And
judul sharing saya hari ini, Ministering the Church in the Midst of COVID-19, Learning from the Catholic Church in the US. So, so far, kami sudah one step away to knock the virus down, hopefully, and then we are kind of like the government is seeking to reopen the economy, and as the government is seeking to reopen the economy, the U.S. bishops also are seeking to reopen the church, and then bahkan pada April 17 April yang lalu Presiden Trump sudah tidak sabar lagi dan dia menelpon beberapa petinggi agama, para uskup, para pemimpin agama dari beberapa faith leaders untuk membicarakan kemungkinan untuk membuka kembali beberapa tempat devosi kepada semua Americans. So dengan itu orang bisa kembali ke gereja, dan itu terjadi setelah paling kurang after 2 months long stay home restriction has ended. Ketika masa pandemi ini muncul dan Amerika ya terus terang saja tidak siap, dan mau tidak mau Presiden Trump memutuskan untuk menutup ekonomi, dan gereja juga mau tidak mau harus patuh pada pemerintah untuk menutup gereja. Dan yang terjadi, everybody was sad and everybody was seeking the answer as to why the church had to be closed. So, but thanks to God, up to now, the critics of the decision to suspend the public mass have been few and far between. So, even though there are critics out there, but still few and far between. And then situasi seperti ini untuk kami menjadi hal yang sangat baru dan menjadi menuntut kami untuk berpikir bagaimana mencari situasi atau jalan baru membawa Kristus keluar dari gereja, keluar dari gedung gereja kepada umat, atau membawa Kristus lebih dekat kepada umat. Dan lockdown untuk kami orang gereja atau kita orang gereja berarti tidak ada public mass, no baptism, no anointing, no weddings, no quinceañeras, no sacramental or sacramental services. So honestly, kami para imam tidak pernah dididik untuk how to minister the church in the midst of pandemic. But this situation reminds us as a priest that the ministry in the church and the ministry of the church is not belonging to the priest, is not belonging to the Pope, is not belonging to the cardinals, but it belongs belonging to Christ Himself. So if the ministry belongs to Christ or God Himself, it means that kita ini hanya sebagai pekerja di kebun anggurnya, sebagai pekerja, apa yang kita butuhkan? Apa yang dibutuhkan oleh Kristus? Kristus hanya butuh pekerja yang prudent dan humble. Itu artinya apa? Being prudent and humble artinya kita harus siap untuk dibimbing oleh Roh Kudus itu sendiri. Dan ketika misi kita dibimbing oleh Roh Kudus, maka kita akan bisa hadir dengan different approach terhadap ministry-ministry yang kita lakukan. Dan ministry yang kita lakukan, terutama dalam situasi seperti ini, dalam situasi pandemi, itu relies so much on technology. And thanks to Pope Emeritus Paus Benedict yang pada beberapa tahun lalu mengeluarkan peringatan kepada priest untuk pay attention on the important and the sensitive pastoral area of the digital communications. So Paus Benedict sudah mengingatkan para priest, walaupun priest was not trained to minister
the church in the midst of a pandemic, but he gave the hint of what's going to what's we are supposed to do in the church in the midst of the situation like this. So ministry dalam situasi seperti ini relies a lot or relies so much on technology, and then I call it internet-based ministry. Pertanyaannya, apakah hal ini mungkin di Amerika? Hal ini sangat mungkin terjadi di sini dengan melihat kenyataan bahwa 87% warga Amerika menggunakan internet dan hanya 10% kaum muda Amerika tidak menggunakan internet. Jadi internet-based ministry sangat mungkin terjadi atau dilakukan atau dijalankan atau diterapkan di US. So this is pretty much the introduction. And then what's the goal of this talk? The goal of this talk is to examine key issues, to examine concerns, to examine best practices of how Catholic Church in the US can continue to be church and accompany the faithful di tengah ketakutan mereka akan bahaya atau krisis COVID-19 ini. Lalu yang kedua, tujuan yang kedua, to see of what the church hopes for the parishioners and what the parishioners on their part could do or should do to make the church keep working. So, how the church responds to the outbreak of COVID-19? Respon yang pertama yaitu dari asosiasi para bishops di Amerika. Yang pertama respon dari presiden bishops seluruh Amerika, dia mengundang seluruh faithful to unity as a family of God. In the time of pandemic, no more. We are not supposed to look at other people by their colors, by their statures, but we are a family. We are a family, one family in God. And then to anchor our hope in God and to pray in solidarity, because as one family of God, we are supposed to pray each other. And then at the end of his talk, the president of USCCB offers a prayer to Our Lady of Guadalupe. Our Lady of Guadalupe sebagai pelindung benua Amerika dan terutama Amerika Utara. Lalu respon yang kedua dari Asosiasi Bishop seluruh Amerika, yaitu sesegera mungkin Asosiasi Bishop meminta decree dari Vatikan untuk semacam bagaimana aturan untuk merayakan misa di tengah pandemi, dan Vatikan kemudian pada tanggal beberapa bulan yang lalu mengeluarkan decree berjudul Decree on the Mass in Time of Pandemic. Usually in the liturgy there is a special rule of what we are supposed to do in the time of pandemic or in the time of difficulties. And then nama kongregasi itu adalah Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments. And then respon yang kedua itu berasal dari yang ketiga berasal dari the Confraternity on Christian Doctrine and the International Commission on English in the Liturgy. Dua lembaga ini di Amerika sangat terkenal, terutama pelajaran agama di Amerika tidak diajarkan di sekolah. Dan the Confraternity on Christian Doctrine itu memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin semua anak-anak Katolik bisa mendapatkan pendidikan agama.
Itu tugas lembaga ini. Dan lembaga ini bekerja secara langsung dengan para katekis di setiap paroki. Lalu yang kedua ada lembaga bernama The International Commission on English in the Liturgy. Lembaga ini bertugas untuk menerjemahkan teks-teks liturgi, misalnya teks liturgi aslinya ditulis dalam bahasa Latin atau ditulis dalam bahasa Italia, lalu lembaga ini menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, dan gereja hanya diizinkan untuk menggunakan terjemahan yang dikeluarkan oleh The International Commission on English in the Liturgy, dan umumnya ini hanya di negara-negara yang berbahasa Inggris ataupun berbahasa Spanish. Dan kedua lembaga ini juga memberikan izin, allowing dioceses across the country to live stream masses during the time of during the pandemic. And then the USCCB also encourage lawmakers to provide relief and aid to those suffering from coronavirus. So ada sangat banyak orang yang di layoff dari tempat kerjanya. Dari Presiden Asosiasi para Uskup di Amerika meminta tuh mendesak pemerintah sebelum seseorang di layoff harus pastikan jaminan hak kerjanya. Dan yang berikut, hal yang sangat umum terjadi di sini adalah soal rasisme. Rasisme itu sangat hampir di semua bidang. Walaupun negara ini sangat maju, tapi rasisme itu sangat muncul. Dan hal itu kemarin sangat kental terjadi, sehingga dua minggu lalu ada seorang African American yang meninggal di rumah karena para dokter or whatever you call it, they didn't come on time, so he succumbed to the virus. So this is pretty much a background, and then apa sebab terjadi rasisme toward African American community during the pandemic? Mari kita dengar bersama analisis orang ini atau analisa orangnya. The way that racism is operating in this pandemic is the two separate fronts. It's increasing exposure to the virus and it has increased vulnerability to the virus. So increasing exposure to the virus. Agak kecil suaranya, Mo. Kecil ya, bentar. Opportunity and assigned value has structured our educational opportunities and job opportunities. We are in front-facing, low-income, underappreciated jobs where we are part of the essential workforce that really isn't getting its full attention and certainly not getting the full protection that we need. Racism has increased the vulnerability of us to this virus because living in racially segregated communities that are resource segregated without adequate access to food, and our environmental racism hazard segregated, has made us carry in our bodies all of those same diseases: diabetes, high blood pressure, renal disease, asthma, that are making people who get infected to the virus sicker and die faster from it. We can't just look at these statistics and then shrug or say, oh, well, we expected that. We have to act. And so the way that we act is on both fronts. You ask me, how do we act when we recognize that we have chronically been sicker and dying sooner? What that means is if we already recognize that, we have to move all of the health resources to those areas where we can already expect higher deaths and all. So we should not have Black people already burdened with these diseases living in communities where they can't get adequate testing, number one, but adequate access to ventilators and health resources in the not. So we need to provide resources according to need, and we can already predict that need. On that vulnerability side, the other thing that I really need to say is you will be seeing now in the news lots of different ways of people trying to say, if we have to ration ventilators, well, maybe we should discount people
if they have diabetes or whatever. We cannot allow that to happen. The way that racism Oke, itu tanggapan dari Asosiasi Para Uskup di seluruh Amerika soal COVID-19. Lalu, bagaimana liturgical guidelines di Amerika, especially regarding Holy Mass, baptism, confession, marriage, viaticum, quinceañera, and funeral during COVID-19? Yang pertama, saya mengambil sampel Archdiocese of Los Angeles or Los Angeles. Uskup Los Angeles mengeluarkan 3 surat gembala. Yang pertama pada tanggal 17 Maret 2020, dan dia dalam surat itu dia menyatakan untuk mensuspend semua misa harian, sementara misa online itu dilangsungkan, misa hari Minggu semuanya dialihkan ke online, dan tapi waktu itu dia tetap mengizinkan confession dilanjutkan, itu terutama pada hari-hari biasa, itu hari Thursdays and Saturdays, and then the funerals only graveside services, and then viaticum we were allowed to go out, but not for the priest at a high risk individual. And baptism, wedding, quinceañeras also were postponed. And then the second letter was issued March 24, 2020. Dia memutuskan untuk menutup semua gereja, chapels, mission center sampai April 19. Lalu semua gereja ditutup untuk publik. Sementara para staf yang bekerja di paroki tetap diizinkan untuk bekerja hanya untuk menerima for phone calls, answer mails, process payrolls. And then satu hal yang menarik yang dilakukan oleh uskup adalah dia meminta semua gereja untuk membunyikan bel atau membunyikan lonceng gereja pada pukul 12 dan pukul 6 sore sebagai tanda solidaritas dan hope. Ingat bahwa dalam pengantarnya, dalam pengantar tanggapan gereja terhadap COVID ini, dia meminta kita untuk solidarity and hope, sehingga membunyikan bel atau membunyikan lonceng gereja pada tanggal 12 dan pada jam 12 dan jam 6 itu sebagai tanda solidaritas dan hope. Lalu walaupun di paroki, di keuskupan kami, semua pengakuan itu di suspend, tapi ada beberapa paroki yang tetap menawarkan cara lain, atau beberapa keuskupan yang tetap menawarkan cara lain, yaitu drive-thru confessions. So these are priests, and then let's see what it look like. I saw on the news that they had, they were testing people for the coronavirus in South Korea through drive-thrus, and I said, well, why not treat people with confession through drive-thrus, right? So then I grabbed some cones, the sign, and the chair, and put them out in the parking lot, and then I just sat there. And then Wednesday night, I think the news was starting to break by this point. We had quite a few, maybe 8. And then last night I just lost count. We went for about an hour, just during confessions coming through the line. We had a car of 3 elderly people come all the way from Harrisburg, Pennsylvania the other night. So they drove more than 2 hours on a Wednesday evening just because they weren't aware of anywhere that they could go and talk to a priest during this crisis. We've had people come with tears in their eyes as they're waiting in line. We've had people just, express so much gratitude as I've come up to them in line and kind of told them how the system works here and get them ready to drive up to Father Homer. Having God will always, and in your heart and in your soul, will always make you renew. The confession allows you to alleviate those things that you need to confess about.
really all we are kind of instruments of God's grace and God's power here. And we're just happy to kind of be of service to the people who need consolation and need hope in this difficult time right now. Lalu itu surat gembala yang kedua, lalu surat gembala yang ketiga, keuskupan memutuskan untuk menutup gereja sampai tanggal 15 Mei kemarin, I think besok atau hari ini di Indo. Dan Holy Communion, dia menambahkan hal yang baru sekarang. Holy Communion for the homebound are reserved to the priest only. Jadi sebelumnya jadi ada di Amerika biasanya ada umat yang datang meminta kepada imam untuk meminta komunion dalam misa dan mereka bisa mengantarkannya kepada orang sakit. Sementara dalam masa-masa seperti ini, uskup dalam surat gembalanya yang terakhir memutuskan untuk itu reserved only for the priest. And then the other dioceses offer drive-through communion. And then everything, other things like weddings, quinceañeras also are postponed. So, itu sekedar soal bagaimana gereja menanggapi seperti itu. Dan yang berikut, yang ketiga, some practical strategies to bring Christ out to the people. Yang pertama, as long as the people are staying at home, we provide them a list of websites for mass, for prayers, daily reflections to help them whatever they can maintain their spiritual life during the time of pandemic. And then reaching out to parish councils, confirmations, First Communion directors and parishioners. Hal yang sangat baik yang saya lihat di sini, parish councils and First Communion or confirmation directors itu sangat aktif, dan parishioners atau umat paroki semuanya terregistrasi. Semua umat Katolik terregistrasi di parokinya masing-masing, dan kita mempunyai sehingga dengan itu kita mempunyai akses untuk menghubungi mereka, sehingga pada saat seperti ini kita bisa menelpon mereka, apa kabar, bagaimana situasi kalian, bagaimana situasi atau keadaan keluarga kalian. Jadi sistem-sistem seperti ini memudahkan kami untuk mendekati mereka. Lalu yang berikut, using technology to bring Christ to the people, terutama broadcasting the mass with the technology. Dan the Office of Marriage and Family Life offer preparation classes for engaged couple marriage, terutama lewat program Zoom yang sangat cukup populer saat ini. Lalu hal praktikal yang lain, general strategies, hal yang lain yang dibuat di sini adalah made the volunteer groups to reach out the seniors or at high risk people. Ya, hal yang sangat umum di Amerika, orang-orang yang ditinggalkan itu adalah orang-orang yang tua. Kita di sini sebutnya sebagai seniors, dan mereka itu orang-orang yang tidak diperhatikan, dan dalam situasi seperti ini keluarganya sendiri bahkan tidak diizinkan untuk mengunjungi orang tuanya, untuk mengunjungi mereka, sehingga mereka merasa seperti di-abandon gitu loh, sehingga umat paroki, terutama volunteer kita, reach them out. So, dan itu bisa mereka merasa tersapa, dan dengan itu mereka merasa bahwa gereja tetap ada dengan mereka, gereja tetap berjalan dengan mereka, walaupun dalam situasi yang cukup sulit dan dalam bentuk yang berbeda. Dan juga umat tetap pray the rosary, dan bahkan ada kelompok umat yang mengikuti retreat online, terutama kelompok umat Indonesia di bagian California Utara yang menamakan diri sebagai warga Katolik Indonesia California Utara.
mereka setiap minggu mereka mengikuti program retreat online, dan itu retreat itu dibimbing oleh romo pendampingnya. Jadi ada romo pendampingnya, dan romo memberikan program yang berbeda setiap minggu, dan umat memberikan as long as they are home, so they can have enough time to join that. So yang berikut yang kami lakukan di sini, mendorong orang, encourage people that we can get back into normal life. Ada banyak orang, terutama umat saya, umat kami ya, dengan yang punya bisnis kecil, dengan situasi yang sangat sulit, mereka merasa ditinggalkan baik oleh pemerintah maupun oleh gereja. Dan dalam situasi seperti ini, mereka seperti benar-benar, kami bergantung pada siapa, kami berharap pada siapa lagi ya. Tapi dalam situasi seperti ini, kami hadir atau gereja hadir untuk memberikan, mendorong mereka bahwa situasi seperti ini itu pasti akan terjadi dalam hidup kita, entah dalam bentuk apapun, dan apapun yang terjadi itu akan berlalu, dan kita akan segera get back into normal life. So this help the community continue to grow or to mature. And then the other thing is orang-orang kita itu sangat kreatif bagaimana membawa orang dalam satu kelompok dengan hal-hal yang sederhana, yaitu grup-grup dalam WhatsApp, dan mereka menyebutnya sebagai the Lord's neighbor. The other day they call me, "Oh Father, do you want to join?" I said, "What's that?" We have a group. Group what? In the WhatsApp. We call it the Lord's group neighbor. Okay, why not? So ini hanya hal yang sederhana, tapi sangat membantu mereka. Kehadiran kita dalam grup-grup seperti itu cukup hanya menyapa, "Hey, how are you doing? ¿Cómo estás?" in Spanyol. So, sangat membantu mereka. Lalu ada aplikasi yang lain bernama Flagnote. Aplikasi ini sangat membantu, terutama aplikasi ini saya kira dirancang khusus untuk gereja, dan kita bisa hal yang menarik dari aplikasi ini adalah kita bisa mengecek apakah seseorang sudah membaca atau membuka emailnya atau membuka pesannya. Dan kalau kita melihat bahwa ada umat yang belum membaca, kita bisa menelpon, "Apa kabar? Kami tadi mengirim kamu teks tentang ini. Harap kalian baik saja dan kalian tidak ketinggalan informasi." Dan kami mengirimkan informasi yang diharapkan membantu kalian dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit seperti ini. Lalu hal yang menarik yang lain yang cukup menyita perhatian kami gereja, yaitu terutama para pekerja migran. Yaitu mereka itu orang-orang yang bekerja di kebun, menyiapkan ataupun memerah susu sapi, dan mereka ini they get used to be isolated, but when this situation came, itu membuat mereka semakin merasa terpojok dan merasa ditinggalkan. Dan yang paling kami pikirkan itu anak-anak mereka. Anak-anak mereka itu sudah tinggal jauh dari keramaian, dan dalam situasi seperti ini mereka juga semakin ditinggalkan oleh banyak orang dengan stay home restrictions. So parish councils, youth group, youth ministry reaching out to them, call them just to say hi, or how are you doing, and that's something like really touch their lives. And then they came to realize that, oh, okay, the church is here. So ada umat yang katakan bahwa, oh well, the church is no longer open, the church is closed. So everything that abound us as Catholics are no longer exist. So jadi kami perlu hati-hati untuk menggunakan
narasi yang benar bahwa yes, the church is closed, but we are still alive, we are still open. The priests are everywhere, are celebrating mass for you guys, for your families. So penggunaan kata-kata seperti ini bisa sedikit memutarbalikkan anggapan mereka bahwa gereja sudah ditutup dan itu berarti hal-hal yang membuat kami Katolik itu sudah tidak ada lagi. Jadi using the correct narrative that yes, the church is closed, but we are still alive. And then of course we struggle of how we get the church out of the building or into the streets. And we miss hell out of the people, the community. We do miss them. Jadi dalam situasi seperti ini, semua orang menghadapi kesulitan. Umat miss the church, and no priest wants to stand alone in the altar. No priest wants to stand alone in the altar. Every priest always wants the presence of the community in the church. So we miss the people. And then the other strategies we have done or we have been doing is taking the Blessed Sacrament out to the hospital, especially Catholic hospitals. And then lalu yang berikut para imam drove around the neighborhood with dengan mobil mereka, dan mereka membawa sakramen Maha Kudus untuk memberkati umat. Dan biasanya mereka menelpon umat atau mereka menaruh programnya di website paroki, dan umat bisa melihat jadwal prosesi sakramen Maha Kudus hari ini di kompleks ini, di lingkungan ini, sehingga dari jam sekian kami bisa keluar untuk mendapat berkat dari sakramen Maha Kudus, or you can get a blessing from the Christ that is just passing by. And then let's see what these priests are doing. A sign of hope, of community, and of faith. Clergy from St. Helen Church in Howard Beach taking to the streets, processing with the Blessed Sacrament, bringing the church right to their parishioners' doorsteps, but from a safe distance. The people here miss their church. A unique way to give a benediction to the sick, to see their parishioners, and to make sure they're reaching out to everyone, including those unable to tune into the church's popular live-streamed masses. But we also have an elderly population that is not watching online. The church's pastor, Father Francis Cola Maria, says the idea came from the past. Historically, this has been done during plagues. Processions of popes and bishops going through their dioceses or their parishes. They will continue to do this every day starting at 1:30 p.m., taking a different route until they have covered the whole parish. And St. Helens is not alone. Pastors all over the country have been doing this as a way to stay connected with the faithful, including in Brooklyn. On Sunday, the celebration of the Divine Mercy at Shrine Church of Our Lady of Solace in Brooklyn included the visitation of the Blessed Sacrament through the streets of Coney Island, spreading an important message to their parishioners. They are not alone in their suffering. That is the best message we could communicate to the best medium of the church, which is the Holy Sacrament, the Eucharist. God is visiting them to give them the healing, to give them the consolation, to give them the peace that they need at this time. Just another way priests are creatively changing their approach when it comes to spreading the faith during the global pandemic. Another thing is ada imam yang membawa sakramen Maha Kudus dengan pesawat dan memberkati the entire parish, even the entire diocese. Let's see what they were doing.
Beautiful. Our God heals, and He loves healing, and He takes delight in healing. All we have to do is ask. And so one of the other purposes of this procession on the diocese is to ask our Heavenly Father to heal us of the COVID, to heal all those who currently have it, that our Heavenly Father heal them and restore them. We also prayed for the few people that have already died as a result of COVID. We prayed for the repose of their soul and for their families. We're thinking of them. I don't know if they're Catholic or not, it doesn't matter. We're thinking of you, we're praying for you, and we love you. So we're praying that our Heavenly Father heals His people in His love and in His mercy, because our God is a God who loves to heal. He's a performer of miracles. He's a wonder worker. He's the Prince of Peace. He's the wonderful counselor. He's here for us, and He loves us. And so He just wrapped us with His divine light and His healing presence. Oke, yang lain, program lain yang kami lakukan adalah ada imam yang who offer a daily half hour online meditation, and then there are parishioners who did sign up for that, so they can join him. So the other thing is bring Jesus to the mountain to bless the community. This is to remind, mengingatkan ketika Yesus berada di gunung dan dia melihat para murid were almost drawing. So Jesus then came down from the mountain. So we're here on these hills, on these mountains called the San Jose Mountains. And we can see this beautiful view of these three counties, Orange County, San Bernardino. We can see all the ways down into downtown Los Angeles, over here. And we're here on this mountaintop to call down the power of the Lord Jesus Christ upon this whole territory that we can see here. They're calling what they call the glory of God upon the people and upon our land, so we may have the restoration of our lives. So we have a vanquishing by the glory of God of the coronavirus. And so that our people can move to a new life, living in the Easter joy of the risen Christ. This is why we're here. We bless all these valleys and all these counties we can see around us. We bless them with the blessed sacrament. okay, I think this is enough. So the other thing, ada beberapa keuskupan yang mengizinkan gerejanya, mengizinkan priestnya untuk melakukan drive-thru communion, but ingat bahwa bukan dalam style Vegas ya, style Vegas, umat yang pulang dari kasino dengan bawa chipsnya lalu masuk ke gereja saat communion, lalu atau masuk ke gereja lalu memberikan chipsnya dalam kotak kolekte dan disappear. So bukan dalam arti itu ya. Mari kita lihat. In this difficult and difficult time, we put the first time last week the mass to YouTube, and this week we continue the same. It came to my mind. I said, how can I bring Jesus to these people? And I thought, why don't we do this way and drive through communion? So I drove from Lakeville to come here to receive the body of Christ. Good morning. Good morning, Father. I need to have the body of Christ weekly. Amen. May loving Jesus come to you today, give you the strength and the healing, and bless you. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yes. So this time, people are afraid and scared. The body of Christ, and we try to give them the strength and the hope. I'm so grateful. It might be out of the box thinking, and if it's breaking a few rules, I'm still getting Jesus, and that's important. And I commend them and wish others would follow. And bless you in the name of the Father,
and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless you. God bless. In this difficult and deep. And then hal yang lain yang dibuat di sini adalah kami mendoakan orang sakit hanya ketika mereka berada dalam ranjang kematiannya. Dan bahkan we even do the commendation to the dying and apostolic pardon over the phone. Hanya melalui telepon, as long as we are not allowed to go out or to enter the hospitals. And the other parishes did drive-through confessions. St. John the Baptist Church in Draper to connect, worship, and to feel peace. We love community. We love to be with each other. Father, forgive me. The sacrament of confession or reconciliation is usually held here. The sacrament doesn't change. Today, Father Stephen Tilley, In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen. is not inside. I think that's probably the hardest part, is we canceled masses so suddenly that I haven't had a chance to see him. Today, he's seeing them drive-through style. There's a lot of things I didn't imagine would happen. He's parked waiting and welcoming all to come to confession. You know, God's mercy and love stabilizes us. And especially this week with the COVID, with the earthquake, it made people aware how much they need God, how much they need community, and how much they need reconciliation. In times of uncertainty, people long to be steered in the right direction. And this is the kind of traffic they don't mind waiting in. Oke, hal yang berikut yang dibuat di sini itu drive-through blessing with the Blessed Sacrament. Ini khusus untuk komunitas Indonesia yang berada di Los Angeles. Jadi mereka ada Romo Indonesia tersendiri. Ini orang-orangnya cukup aktif ya. Hal yang berikut yang kami sampaikan kepada umat itu trusting in God's grace and embrace the grace of the moment and let God fill the void. So just remind them again of Pope Francis' blessings on his Urbi et Orbi a few months ago. So we just told people that there is no sin that is greater than the mercy and the love of God. So just trusting in God's grace and embrace the grace of the moment. And then how COVID-19 impacted the church financially. So empty pew, empty collection, yeah, honestly, we, the church, rely so much on Sunday collection. So if the church is closed, no more money coming into our church. So parishes usually experience the flattening the curve in money. However, there are lucky parishes out there who that still receive lots of donations, even monthly donations. And then the other parishes even have prepared everything. They prepare for all the scenarios that could possibly happen in their parishes. So their parish councils have prepared everything. So when the COVID-19 or the outbreak happened, so they never experience the difficulties in their parishes. Hal yang berikut yang dibuat adalah beberapa keuskupan menyiapkan atau membentuk website untuk contribute online. So some parishes receive online donation throughout the year. And hal yang berikut yang kami lakukan di sini, kami
we don't fire workers, kami tidak itu lay off people ya, kami tidak lay off people. Para uskup mendesak komisi yang bernama First Family Coronavirus Response Act untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan para pekerja, baik itu pekerja di sekolah-sekolah Katolik maupun yang bekerja di parishes. So the parish or the dioceses pay for emergency leave or even for extension. And keuskupan juga, bagian dari sini keuskupan juga menyiapkan dana yang khusus untuk membantu paroki yang paling most vulnerable parishes. Tapi tidak semua paroki yang bisa mendapatkan bantuan seperti itu. Dan ini hanya untuk paroki-paroki yang paling merasakan dampaknya virus ini. Lalu yang berikut ada paroki yang menyertakan juga PayPal account on their online services. So while they're celebrating masses, so people they can get something from their parishioners. And then honestly, we priests hate asking for money, but people still find their own way to help us. Seperti pengalaman saya ya. Almost every week I still receive allowance from people, a couple $100, and then just love letter from people, like it's in Spanish, reciba este pequeño regalo. It says that this is nothing, but we are grateful for having you in our church, and then we love you so much, we miss you so much, and then we rely on parishioners. It is kind of like pretty much saying God is going to get a good accountant. And then our main accountant, of course, is Jesus, who plays behind the curtain or behind the stage to maintain our church, to maintain our parish. So, yang berikut, what the church is hoping, okay? Apa yang diharapkan oleh gereja kepada umat? Apa yang gereja harapkan kepada umat dan apa yang gereja harapkan dari umat? Ada dua hal yang di sini. Apa yang gereja harapkan kepada umat dan apa yang gereja harapkan dari umat dalam masa seperti ini. Yang pertama, keep attending online masses, prayers, or daily reflections as much as possible, and then live as a living church. The church is the body of Christ, and the church is the body of Christ, and the body of Christ is yourself. And if the body of Christ is yourself, it means that the body of Christ or the church continues to exist inside of their lives or inside of your life. So each one of us or each one of them is Jesus in the world today. So if we are Jesus in the world today, it means that we are supposed to live as a living church. So yang berikut, umat diharapkan untuk tetap membaca kitab suci dan doing Bible sharing. Dan ini hal yang sangat penting adalah saat seperti ini menjadi saat yang penting untuk give witness your faith and discipleship call to your family members and increase your spiritual life if you are really searching for God. And then this is pretty much time to get together with your family. So try. Kami bilang kepada mereka, okay, this is a good time. Ask yourself, ask your husband or your wife, when was the last time you sit and had a dinner together as a family? So this is pretty much a really, really good time to get together as a family. And this is also, of course, a time to increase a communication between wife and husband. Your communication might have been freezing for a few days, a few months, or even years. So this is a really, really, really good time to see what was lost in your relationship. And then this is a time to take care of each other. It's a time for a wife to look after your husband and husband to look after your wife. And then
this is pretty much also the time to bring the lost back. Dalam artian pengalaman saya, ada keluarga yang anaknya sudah tinggal di rumah berbeda, dan pada masa pandemi ini, dan ketika mereka tinggal di rumah yang berbeda, mereka sudah pindah ke gereja lain, gereja Kristen. Dan ketika masa pandemi ini, orang tuanya meminta dia untuk balik ke rumahnya. Dan setiap hari Sabtu saya mengunjungi mereka, memberikan komuni, dan setiap hari orang tuanya mendoakan rosario, dan orang tuanya tidak pernah meminta dia untuk mendoakan rosario bersamanya. Tapi day by day, anaknya berubah dan sangat total, dan dia kemudian bilang bahwa, oh mom, I have lost. So this is a time pretty much to bring the lost back. And then the parents are encouraged to remind their kids to attend their online classes, of course. And then what the church is hoping for the community? Ya, ada anak-anak muda, banyak anak muda yang sangat stres, mereka tidak bisa berkumpul bersama teman-temannya lagi, dan mereka sangat the possibility to suicide attempt itu sangat tinggi. Kami mendesak mereka untuk call police or suicide prevention resource center or parish youth ministry, diocese mental health department or department like that. So untuk diingat bahwa di Amerika angka kematian karena suicide ini sangat tinggi. Pada tahun 2017 misalnya ya, suicide claim the lives of 5.000-an anak muda, laki-laki, dan 1.200 lebih yang females antara umur 15 sampai 24 tahun. Jadi angka ini itu sangat tinggi, dan itu ada prediksi bahwa most likely the number will increase during the pandemic. So far the CDC has not published yet the number of those who have taken their own life. So ada kemungkinan bahwa domestic crimes or abuse during this time increase. So we encourage people to call police or national domestic hotline. That's all. I think hanya itu yang saya sampaikan hari ini. Yang pertanyaan yang terakhir adalah, apa yang umat, what can you or should do to the church in the midst of COVID-19? I think that's all from me. Thank you. Father Benny, thank you very much. Terima kasih, Father Benny. My pleasure. Ya, silakan di stop share. Wah, senang sekali bahwa setidaknya kita bisa melihat sisi indah Amerika yang dikesankan dari luar begitu ruwetnya dan rusuhnya, dan boleh dikata negara yang paling menderita sebetulnya dengan jumlahnya yang luar biasa terkena dampak COVID-19 ini. Dan banyak sekali angle-angle pencerahan yang Romo Benny bisa beritahukan kepada kami. Saya kira ada banyak kita-kita yang amazed dengan upaya inovasi yang dikerjakan oleh gereja dalam hari ini, ya, para rohaniawan yang betul-betul mau turun dan melihat kebutuhan umatnya dengan segala inovasi dan segala kemampuan di luar urusan keterbatasan, ya. Jadi memang banyak hal yang berbeda yang dapat diadopsi di Indonesia, tetapi ini sungguh membuka mata kita semua. Baik, Bapak Ibu, saya undang sekarang kalau berkenan untuk bisa menyampaikan pendapat secara langsung, bisa memberitahukan kepada saya melalui logo angkat tangan, tapi tampaknya saya sudah melihat Prof. Daldi sudah siap dengan mikrofonnya. Prof. Daldi, silakan menyampaikan. Enggak. Oh tidak? Oh oke. Baik. Bapak Ibu silakan kalau ada yang berkenan. Saya tadi terpesona sampai belum sempat membaca satu persatu chat yang masuk. Saya coba sampaikan di sini komentar saja dari Pak Rene. Menarik, di Jakarta khususnya tidak ada sepertinya ya hanya misa streaming saja, dan sakramen rekonsiliasi juga streaming. Jadi sama dengan
ketertarikan yang kita peroleh bersama, bagaimana inovasi yang dibuat oleh para pastor dan gereja di Amerika. Romonya telepon umatnya, database-nya canggih, itu kelebihan yang memang ada di sana yang kita tidak punya gitu ya Romo ya. Ya, saya ingin langsung masuk pada bagian akhir tadi yang Romo sampaikan tentang domestic crimes, domestic crimes and abuses ya. Saya sempat membaca beberapa laporan, termasuk beberapa video yang beredar viral ke seluruh dunia, yang datangnya juga dari Amerika dan sebagian dari Eropa, soal domestic crimes ini. Oleh karena mereka tinggal di rumah terus, ketemu terus, bukannya keindahan yang ditemukan, tetapi justru kehebatan sisi negatif yang berkembang. Ya, bagaimana itu bisa dielaborasi Romo di sana? So far, we even don't know whether she or he's a Catholic, you know. As long as sejauh ini kita hanya bisa mendorong umat untuk bisa call police atau lembaga-lembaga terkait seperti itu. Tapi dengan kemajuan teknologi seperti ini, bahkan tetangga bisa melaporkan ya. Bahkan kehebatannya di Amerika, kalau tetangga rumah sebelah mendengar ada keributan di rumah sebelah, itu langsung telepon polisi. Oh, I heard something. What's that? Oh, I don't know. I just heard something. And then 5 minutes later, the police would come. You know? Ya. Ada ungkapan yang disampaikan oleh Prof. Hadi, walaupun sudah pergi beliaunya, tapi Ibu Hadinya ikut di sini. Menarik bahwa ada komuni dan pengakuan dosa melalui drive-thru. Nah, pada waktu komuni dengan drive-thru ini, dari beberapa video yang Romo tunjukkan, itu banyak di antara para pastor, termasuk pastor-pastor senior, yang tidak menggunakan masker. Seberapa pemahaman masker di Amerika dengan lahannya yang begitu luas itu, yang membuat mereka mungkin merasa cukup nyaman untuk punya jarak yang cukup dengan memahami arah angin barangkali. Bagaimana itu, Romo? Well, ada state yang ada state yang benar-benar rusak karena virus ini ya. Ada state yang masih dalam level yang bisa ditoleransi. Dan di situ mereka protes, oh kami tidak mau pakai masker kalau keluar. Kami tidak mau pakai masker kalau keluar. Tapi bahwa dari uskup selalu katakan bahwa okay, you guys have to follow the protocols from the CDC or the government. I think they knew was the best for them, you know. Iya. Baik. Salah satu yang disinggung juga oleh Pak Dias dalam chatnya di sini adalah kerinduan gereja di Amerika itu ternyata besar kepada umatnya gitu. Maaf ya. Sehingga tidak cuma komuni dan pengakuan dosa yang disampaikan melalui drive-thru, tapi ada pemberkatan sakramen Maha Kudus dari udara ini. Ini karena kemampuan finansialnya yang cukup mapan ya. Ya, karena Pak, umat kita kan itu ada yang itu ya, yang kaya-kaya lah ya, kita bisa kita bisa tunjuk aja minggu depan kita jalur sini ya, jadwal pesawat kamu gitu-gitu ya. Enggak ini umat untuk gereja mereka tidak akan katakan no, I cannot, you know. Mereka tidak akan katakan seperti itu. You know. Di sini kalau seorang menjadi Katolik dan itu benar-benar Katolik yang fanatik, sehingga apapun mereka selalu itu ya, selalu ada untuk gereja. Ya, saya juga ingat Romo, pada waktu Rabu Abu bulan Februari yang lalu, saya sedang berada di Amerika, di New York. Tampaknya pelayanan untuk pemberian abu itu bisa berlangsung sepanjang hari, dari pagi sampai sore, dengan petugas yang bergantian barangkali, dan orang bisa berdatangan suka-suka, kapanpun, habis belanja, terima abu gitu. Nah, itu apakah terjadi secara general di seluruh Amerika atau memang bagian-bagian tertentu? Ya. Itu fenomena umum di paroki saya, pengalaman paroki kami ya. Kami adakan itu ya servis penerima abu jam 7 pagi, jam 9, jam 12, jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 malam. Ya. Tadi we even didn't know, you know. People just
pop up everywhere, from everywhere. We didn't know. Yeah. Ada beberapa wajah yang belum pernah kita lihat dari mana ini ya. Ada beberapa yang penjaga toko atau mungkin taksi. Kita lihat saja taksi, Uber, ada masuk dengan celana pendeknya ya. Oh Romo, I wanna, aku ingin abu. Ya udah, come on in. Yes, fenomena umum ya. Ya, jadi bahkan di tempat umum, di public area, waktu itu saya ada di Times Square, pelayanan pemberian abu bisa ada di sana itu. Iya, ada drive-thru, ada. Ya, baik. Romo, ini ada dari Dr. Yudi. Menarik juga melihat praktik keagamaan Katolik di era pandemi ini. Tapi beliau bertanya, bagaimana dengan praktiknya pada masa-masa normal? Apakah benar bahwa gereja kosong dan hanya diisi oleh mayoritas orang tua? Seperti yang mungkin didengar di Eropa sana, Romo. Konteks Eropa, gereja di Barat beda ya, beda dengan konteks di Eropa dan Amerika. Di Amerika itu ada semacam apa ya, dengan adanya gerakan kaum muda, terutama gerakan evangelisasi besar-besaran di dalam gereja Kristen, itu juga semacam mendorong orang anak muda ya. Saya juga orang gereja, tapi gereja saya berbeda. Gereja saya Katolik. Kenapa saya tidak bagi gereja seperti mereka? Gitu. Dan once they got in the church and then they really, menjadi orang-orang yang sangat devosional gitu loh. Kita lihat, wah, ini saya waktu pertama datang ke paroki ya, saya lihat, is this America? Like, is this America? Datang dengan anggapan seperti itu tadi itu sih ya. Tapi kenyataannya seperti itu dan kita tentu bangga dan sangat senang dengan mereka. Ya, baik Romo. Dari Prof. Sulis ini, tadi domestic crime itu terjadi di kalangan umat Katolik. Apakah domestic crime itu terjadi di kalangan umat Katolik? Dan kalau iya, penyelesaiannya seperti apa? Apakah sampai di pengadilan juga pada masa pandemi ini, Romo? Untuk sampai sekarang, saya belum dengar berita dari keuskupan bahwa ada umat kita yang Katolik ya. Bahkan dari umat saya sendiri saya belum dengar ya. Belum dengar bahwa ada yang gitu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada umat kita yang alami itu ya. Tapi sebelum pandemi juga ada umatku yang selalu alami itu juga. Saya alami itu. Tapi ada dengan dari analisis bahwa kemungkinan bahwa angka crime, domestic crime itu sangat tinggi, itu bisa saja terjadi dengan berita-berita yang sudah bermunculan. Itu berarti hal itu benar-benar terjadi dalam masyarakat dan kita tidak punya data yang pasti apakah itu mereka itu orang Katolik atau tidak. Baik, Romo. Bapak Ibu silakan bila ada yang ingin langsung bertanya. Belum ada lagi? Dr. Teddy, saya coba mau bertanya. Ya, silakan Prof. Patri. Ya, dengan populasi yang kurang lebih sama, yakni 250 juta, Indonesia itu 1.000 orang yang meninggal, Romo. Sementara di Amerika ada 46.000 yang meninggal. Di Banyak kita 1.000 aja udah khawatir nih. Dan ketika ada usaha untuk relaksasi, itu banyak yang protes. Saya bisa bayangkan bahwa mestinya dengan angka 46.000 yang mati, maka 46 kali pula orang Amerika lebih khawatir ya. Apa betul begitu? Itu yang kedua, mengenai berbagai macam inovasi dalam rangka menggereja yang tadi Romo katakan, itu saya bisa bayangkan misalnya kalau di gereja Indonesia ini antar Romo bisa berantem, untuk antar uskup bisa saling, artinya banyak yang nggak sepakat juga dengan mudah untuk melakukan misalnya drive-thru tadi gitu. Apakah di sana memang tingkat konsensusnya tinggi ya dalam rangka untuk melakukan terobosan-terobosan dalam rangka rohani begitu? Silakan Romo. Ya, soal hal seperti ini sebenarnya tidak ada dalam hukum gereja yang itu ya, hukum gereja yang sudah pasti ya. Tidak ada hukum yang katakan bahwa kalau hal seperti ini terjadi, maka tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Tapi as long as for untuk kebaikan orang banyak ya, untuk kebaikan orang banyak dan sejauh uskup memberi kemungkinan seperti itu dan umat kita sangat membutuhkan, why not kita bisa itu ya membawa Kristus dengan cara yang baru.
Dengan tadi ibu itu bilang ya, dalam video ibu itu bilang ya, saya tahu ini kita berbuat dan berpikir di luar itu ya, di luar kotak. Tapi ya inilah cara membawa Kristus, dan mungkin saja Tuhan Yesus tidak mau dikurung dalam tabernakel kan? Mungkin saja Tuhan Yesus merasa gembira untuk bertemu dengan orang lewat sakramen itu ya, Kudus yang dibawa keliling gitu ya. Hanya mungkin karena cara berpikir kita membuat kita merasa terbiasa bahwa oh ini tidak boleh, atau ini salah, atau ini benar gitu. Lalu memang tidak ada kesepakatan umum di antara uskup bahwa pengakuan seperti ini tidak boleh, pengakuan seperti ini tidak boleh. Memang ada semacam perbedaan pendapat di antara kami priest. Oh, kenapa kita tidak izinkan nikah misalnya membatasi orang hanya 10 orang untuk gereja yang besar ya. Itu kan sangat mungkin ya, di gereja yang besar. Kenapa di keuskupan lain mereka izinkan, kenapa kita tidak? Tapi ya, this is about being prudent, humble to our leader, to our bishop. Berarti ada yang belum terjawab? Ya, saya persilakan sekarang Prof. Dadang. Prof. Dadang bisa kita mungkin bertabrakan dengan Pak Dias. Pak Dias saja yang unmute. Ya, silakan Prof. Dadang. Ya, terima kasih Dr. Teddy. Romo Beni, tadi Romo mengatakan bahwa 80% penduduk di Amerika kita ketahui juga sudah internetan seperti itu. Yeah. Di dalam masa COVID-19 ini, apakah internet di sana itu berbayar atau digratiskan seperti itu? Sedangkan di kita, khususnya di Indonesia, itu khusus untuk mahasiswa saja agak berat begitu. Bagaimana, Romo? Terima kasih. Oke, sistem internet kita di Amerika beda dan di Indo ya. Di Indo kan pakai beli pulsa ya. Beli pulsa. Di sini tidak. Kita bayar per bulan. Bayar per bulan. Tidak ada namanya bayar pulsa paket atau apa. Itu satu dalam ada mereka pakai paket. Misalnya paket unlimited, paket limited, misalnya $40, $50. Dengan dalam masa pandemi ini semua company elektronik, company apalah, whatever you call it, mereka memberikan semacam, kalau misalnya dalam sebulan kita hanya langganan paket 20 GB ya, maka mereka naikkan menjadi 35 dengan bayaran yang sama dalam masa seperti ini. Jadi karena terlalu banyak bisnis-bisnis seperti itu, mereka juga beramai-ramai untuk menawarkan dan ya internet bukan hal yang sangat sulit di sini ya. Everywhere, 87 is a really good number people using the internet. Terima kasih, Romo. Terima kasih Prof. Dadang dan Romo. Silakan Romo Swa. Pak Dias, boleh bantu supaya kita nggak tabrakan untuk unmute Romo Swa? Ya, saya saja ya Pak Dias yang unmute. Oke. Sudah terdengar? Ya, sudah bisa. Oh iya. Bisa mulai, Dokter tadi? Silakan Romo. Baik, terima kasih. Pertanyaannya. Pertama-tama terima kasih atas sharingnya, Romo Beni. Pertanyaan saya sebenarnya terkait dengan apa yang ditanyakan pendahulu. Apakah yang namanya strategi-strategi pastoral bringing Christ to the people itu merupakan konsensus dari konferensi atau hanya kreativitas paroki? Kalau itu konsensus dari konferensi, bagaimana konsensus itu diambil? Tapi kalau itu sekedar kreativitas paroki, tentu saja
sah-sah saja ketika paroki harus kreatif di masa pandemik. Bagaimana penjelasannya, Romo? Terima kasih. Baik, sejauh ini tidak ada konferensi ya. Uskup Amerika belum ada konferensi baru. Walaupun mereka ada konferensi soal itu beberapa tahun lalu, tapi sama sekali tidak membahas hal detail seperti ini. Tapi bahwa Dewan Uskup Amerika juga tidak menutup ruang rapat atau tidak menutup sama sekali kemungkinan untuk paroki-paroki atau keuskupan-keuskupan untuk mengambil caranya tersendiri dengan maksud sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan tunduk kita kepada Kristus untuk dibawa keluar kepada umat. Seperti di keuskupan saya, di keuskupan saya di Los Angeles, kami tidak diizinkan untuk membawa Christ to the neighborhood, tapi hanya untuk seperti yang dilakukan oleh kelompok Indonesia, mereka hanya membawa Christ di samping gereja dan umat bisa datang drive thru untuk menerima berkat. Jadi tidak ada konferensi yang pasti, tidak ada keputusan dalam konferensi untuk katakan bahwa ini boleh, ini tidak. Tapi ini hanya keuskupan hanya semacam memberi lampu hijau untuk boleh diadakan hal-hal kreatif seperti itu. Sejauh itu baik untuk perkembangan iman umat dan tidak mencederai kekudusan Allah Tritunggal itu sendiri. Baik, terima kasih Romo Beni. Sangat clear ya, ada kebebasan di sana ya. Iya, Romo, iya. kalau Indonesia itu punya karakter kepulauannya, sehingga satu kebijakan barangkali untuk negara ini harus ada penyesuaian-penyesuaian khususnya di daerah-daerah kepulauan. Nah, yang Romo Beni amati, kreativitas yang sempat Romo tunjukkan itu, apakah disertai dengan dasar bahwa pada dasarnya kreativitas itu dapat diperlakukan ke seluruh negara-negara bagian di Amerika. Mengingat geografisnya itu tidak disertai dengan perbedaan yang masif seperti di Indonesia yang jurangnya besar sekali gitu. Bagaimana Romo? Sebenarnya hal itu sangat sulit, hal itu sangat mungkin ya, sangat mungkin. Tapi itu tetap kembali kepada local bishop ya, local bishop. Selagi bishop itu memberi peluang itu, maka kita bisa lakukan itu. Jadi yang saya lihat imam-imam di Amerika itu mereka mereka sangat tidak sabar untuk melakukan hal yang baru itu loh, hal yang belum terjadi sebelumnya. Dan hal itu seperti terlihat sekarang ini, ya. Dan bahkan dalam situasi bukan hanya di pandemi, orang saja di Los Angeles ya, orang pada musim-musim biasa, orang dengan turis dengan branya, dengan celananya apa, orang proses sakral Maha Kudus. Seperti di pasar ikan di Indo itu loh, kita proses sakral Maha Kudus. Orang Katolik, penjual yang Katolik, mereka tunduk, gitu. Jadi kita kadang pasar dan altar itu kadang kita satukan ya. Tapi ya sejauh itu bisa membawa umat dekat kepada Allah. Dan setelah itu kita bisa lihat 1-2 minggu setelah itu kita bisa lihat umat datang ke gereja dan mereka bilang, Romo terima kasih ya, kami kemarin pas di downtown kemarin pas prosesi itu dan kami merasa itu ada sesuatu yang baru sehingga kami merasa benar-benar Kristus lewat gitu loh dalam hidupnya. Romo, saya punya teman lama ini Romo. Terakhir saya bertemu dengan beliau ini kalau tidak salah tahun 94 atau 95, 94 mungkin. Beliau ada di ruang kita saat ini, Pastor Pete Majina Laoji, adanya di Pulau Muna. Itu kalau seingat saya melayani ke wilayah kecamatan saya, itu kami bertukar, saya berhenti di titik tertentu dengan kendaraan box puskesmas saya, lalu saya pindah ke motor beliau untuk masuk ke stasi kami yang pakai lewat lumpur segala dengan motornya yang siap berlumpur-lumpur. Sesekali mancing juga. Jadi Romo Pete ada di sini nih. Pastor Pete, bagaimana kalau kita belajar dari Amerika sana dengan negara majunya dengan finansialnya yang kuat, bagaimana Romo
bisa membagi sedikit saja inovasi dengan desa-desa di Pulau Muna yang bumi dan langit kalau dibandingkan dengan situasi di Amerika. Pastor Pete ada? Ya. Nakal di saya. Mohon maaf ya. Mau bicara juga tuh, Dok. Baik. Bu Iren Setiadi, silakan nanti sekalian. Baik. Mohon maaf Pastor Pete ya, saya todong nggak pakai janjian ini. Silakan Pastor Pete. Ya, selamat sore ini untuk kita di Indonesia dan entah di Amerika ini. Romo Beni selamat apa ini? Selamat malam kah atau selamat apa ini? Pagi, dini hari kami ya. Ya, saya dengar informasi yang disampaikan bahwa sekitar 80% di situ internet. Baru kami di sini di bawah 5% yang internet. Memang jauh ya. Sangat jauh langit dan bumi ini. Dan apa yang dibuat di situ memang sangat tidak bisa dibayangkan bahwa bisa dibuat di sini. Jadi kami di sini dengan kondisi kami ya umat itu betul-betul merasakan bagaimana situasi ini membuat mereka sangat merasa bahwa ada kehilangan yang selama ini mereka anggap biasa. Begitupun juga kami, para pastor yang sebelumnya melayani, kondisi sekarang kami mulai merasakan bahwa yang biasa-biasa itu ternyata dalam 1 bulan lebih ini sangat luar biasa, dan ini sesuatu yang membawa semacam satu perubahan kayaknya, dan saya percaya bahwa ini nanti setelah selesai di masa pandemi ini akan ada animo yang luar biasa dari pelayan dan juga dari umat. Karena memang kami di sini tidak bisa buat apa-apa. Ke pasar juga tidak bisa, ke gereja tidak bisa, dan mereka hanya di rumah saja. Dan apa saja mereka bisa, ya doa rosario dengan doa yang mereka tahu. Mau live streaming juga tidak bisa. Jadi tapi apa yang Romo ceritakan itu yang selama ini saya berpikir ya Amerika itu seperti di Eropa mungkin kekatolikannya beda-beda tipis, ternyata setelah saya mendengar tadi, wah luar biasa, dan saya semangat sekali dan senang sekali dan bahagia bisa mendengar informasi ini. Dan ini juga menjadi suatu masukan bagi kami di sini untuk menyampaikan bahwa ternyata kita punya saudara-saudara di Amerika itu luar biasa, mereka punya penghayatan dan bahkan agak fanatik juga ya. Ya, itu yang hanya bisa saya sampaikan Romo, dan saya senang sekali bahwa bisa dapatkan info ini, dan bagi saya suatu masukan yang luar biasa, dan tentu juga saya bisa bagi kepada umat bahwa kita punya teman-teman di Amerika begini mereka masa pandemi ini. Terima kasih Pastor Pete. Kalau ingat fanatismenya Pastor Pete ya, umat di sana sangat fanatik ya. Baik. Mikrofon siapa ini? Baik, saya ingin mengundang Ibu Irena sekarang ya. Ya, Ibu Irena. Iya, selamat sore. Salam dari Jakarta, tepatnya dari Kelapa Gading. Iya, senang sekali untuk bisa join di sini, sehingga kita bisa saling mendengar dan saling menguatkan paling tidak di dalam masa di Amerika lockdown, kalau kita disebut PSBB. Tetapi ada satu hal yang memang berbeda. Di Amerika itu memang keterbukaan dan toleransi antara hierarki, saya kira itu jauh lebih terbuka, sehingga katakanlah setiap romo ataupun paroki bisa create something yang berbeda tanpa izin, gitu ya. Nah, beda dengan kita di Indonesia. Kita ini harus dalam tanda kutip seragam. Dan apa yang udah dibuat di lingkup keuskupan ataupun KWI, itu yang kita lakukan. Dan saya bersyukur paling tidak. Sebagai umat,
di dalam new normal sekarang ini, kita paling tidak untuk yang melek ini ya, apa namanya, IT, kita bisa misa kalau mau tuh 10 kali sehari. Jadi starting at 5:30 AM, kita udah bisa misa dari Keuskupan Semarang misalnya. Kemudian 6 AM dari Keuskupan Bandung. Ya, 6:30 kalau di Jakarta itu dari Puspas Samadi, and so on, and so on. Ya, jadi kalau kitanya nggak gaptek gitu ya, kita bisa misa. Dan ini membawa sungguh gereja ke dalam rumah. Walaupun mungkin dilakukan kalau untuk keluarga, itu biasanya masih 1 minggu 1 kali, bersama-sama seluruh keluarga. Tapi kalau harian, mungkin ya tiap anggota keluarga juga punya needs, ataupun juga punya desire yang berbeda. Tapi paling tidak itu ditawarkan. Kemudian sekarang, paling tidak kalau di Jakarta, itu ada banyak paroki yang mulai berkreasi, membuat acara untuknya masing-masing. Karena memang kita bicara konteks beda ya dengan Romo Pit yang di pulau ya. Kita di sini wifi semua ini di Jakarta, ya itu. Nah kemudian orang sering bertanya, sekarang apa yang kita bisa lakukan, gitu ya, di saat kita harus diam di rumah. Saya katakan banyak yang kita bisa lakukan, banyak. Paling tidak kalau di Jakarta sekarang ada banyak lembaga seperti Bakat ataupun LDD ataupun Pemikat di semua memang berpusat di katedral, itu menjadi pusat dari gerakan kemanusiaan. Itu menjadi pusat. Di mana setiap hari ada banyak bantuan masuk dan keluar. Nah, kebetulan kalau saya sendiri dengan komunitas kelompok bakti kasih kemanusiaan, komunitas misionaris awam, itu kami juga sudah punya program. Seperti di sini ada Dr. Yudi yang ikut join sejak awal. Di pertengahan Maret, kami sudah membuka program yaitu dokter-dokter peduli kepada mereka yang takut atau was-was dengan COVID-19 ini. Sehingga kami membentuk komunitas yang bernama Dokter Siaga Konsultasi, free konsultasi buat COVID. Dan itu banyak di awalnya orang-orang yang memang memanfaatkan layanan fasilitas ini, sehingga banyak orang dari manapun juga bertanya, bahkan di luar dari Jakarta, luar pulau sampai Papua bertanya karena kekhawatiran dan ketidaktahuan tentang COVID ini. Nah, belakangan ini sudah banyak edukasi di TV dan lain sebagainya, sehingga konsultasi ini udah mulai berkurang. Nah, tapi dengan itu kita juga masih banyak kegiatan. Dr. Yudi dengan Ikatan Alumni Atmajayanya, kami di KBKK dengan KBKK itu juga mengumpulkan banyak APD dan lain sebagainya untuk kita melakukan peduli tenaga kesehatan. Dan kami fokuskan terutama untuk dokter-dokter, rumah sakit dan poliklinik di luar Pulau Jawa. Dan itu mereka itu walaupun katakanlah waktu 2 bulanan yang lalu masih 0 case, atau 4 minggu yang lalu masih case-nya sangat jarang, tetapi ternyata sekarang lihat 34 provinsi sudah terjangkit dengan beragam banyaknya pasien itu ya, jumlah pasien. Itu APD itu mengalir kepada mereka yang juga mereka harus punya siap gitu, seperti kotak P3K, sehingga kalau sampai ada pasien itu mereka bisa punya sesuatu yang untuk mereka tangani, ya, melindungi diri. Dan baru-baru ini saya dikejutkan, ini konteks Indonesia ya, just sharing, dikejutkan melalui SMS seorang Romo yang saya kenal pribadi dan saya pernah kunjungi daerahnya di daerah Sumba bagian timur dan selatan yang jauh dan terpencil. Itu dia katakan dengan tidak adanya perayaan Ekaristi, tidak ada kolekte. Dengan tidak adanya perayaan atau pelayanan sakramental, tidak ada iurastole ataupun stipendium. Nah, sedangkan paroki harus berjalan. Dari mana dananya? Nah, di situ saya baru tersentak bahwa memang Romo di daerah berbeda dengan Jakarta.
di Jakarta ada banyak umat yang peduli kepada Romo dan parokinya yang tetap walaupun PSBB kirim makanan, kirim ini, kirim itu, tapi di daerah berbeda. Ya. Nah, sehingga kami tergerak hati dan disambut baik oleh KAJ bahwa kami melakukan kegiatan peduli imam garis miring paroki di daerah terpencil yang terdampak COVID. Dan itu kami lakukan sekarang di daerah-daerah terpencil. Kami kumpulkan dana, ada begitu banyak orang baik di Jakarta, orang murah hati, yang mempercayakan donasi melalui kami untuk kami sebar ke paroki-paroki yang terdampak ini. Jadi mungkin apa yang kita bisa lakukan sebagai gereja tubuh Kristus di masa pandemi itu variasinya tingkat tinggi. Jadi kalau di Amerika bisa dilakukan seperti itu, sakramen berkeliling seperti di Italia, kita di Indonesia tidak, tetapi kita bisa lakukan yang lain. Begitu. Mungkin itu just sharing sehingga kita bisa menambah wawasan kita dalam masa era pandemi ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Irin. Romo Beni ingin menanggapi? Ya, saya tadi dalam bagian terakhir tadi itu ya, bagian terakhir talk tadi itu saya bilang on your part as a parishioners, you know, what should you do? Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang kamu harus lakukan sebagai warga paroki? Apa yang harus kamu lakukan sebagai warga paroki? Dan kami para Romo tidak tentu, as I said, no, we are hating asking for money, you know. Kami tidak akan pernah meminta umat untuk memberikan uang, tapi kami minta bahwa kami harap bahwa ada kesadaran seperti itu. Dan kesadaran seperti itu tentu tumbuh dari perasaan apa? Perasaan memiliki gereja. Dan perasaan memiliki gereja itu lahir dari perasaan bahwa lahir dari kesadaran bahwa diri kita adalah gereja itu sendiri atau Kristus itu sendiri. Kalau diri kita sebagai Kristus itu sendiri atau gereja itu sendiri, maka kita bertanggung jawab untuk gereja dan kita perlu bertanya terhadap diri, apa yang perlu saya lakukan untuk gereja gitu loh, untuk gereja pada masa pandemi seperti ini. Dan saya kira kegiatan-kegiatan seperti itu sangat penting dan saya harap itu bukan yang pertama dan terakhir ya. Dan saya harap akan mudah-mudahan akan ada banyak kelompok-kelompok lain yang bisa tergerak dan bisa menjangkau saudara-saudara kita yang berada di tempat yang susah di Indo. Ya, terima kasih Romo. Saya kira bagian yang diceritakan oleh Bu Irin tadi masif di seluruh Indonesia, karya dari sisi umat ya, Romo. Sementara di Amerika yang Romo sampaikan tadi, bagaimana peran aktif dari pihak gereja dalam hal ini para rohaniawannya untuk terjun masuk ke dalam lingkungan umat. Tapi umat di Indonesia sendiri, seperti juga dari banyak negara, mestinya juga sudah berkarya dengan hebatnya, seperti contoh-contoh yang sudah disampaikan oleh Bu Irin tadi. Romo, saya ingin bertanya. Ya, silakan Romo. Saya sendiri, di sini ada charismatic movement, terutama yang dari kalangan Hispanik ya. Dari kalangan Hispanik itu, saya senang ikut misa mereka, karena misanya selalu dengan gitar dengan bergerak ya, dengan menari segala, dan itu membuat gereja itu sangat hidup ya. Yang core mulai menyanyi dan gitar dan menari, semua umat juga dengan itu ya. Paling tidak, at least mereka bergerak. Dan selama masa pandemi ini, setiap hari Sabtu ya, dari jam 5 sore sampai jam 11 malam, saya berkeliling dari umat ke umat untuk membagi komuni. Umat mendata, biasanya umat mendata. Romo nanti hari Sabtu ini akan ada 100 umat yang ingin menerima komuni, maka itu saya dalam misa saya bisa konsekrasi hosti sebanyak itu, dan jadi bisa berkeliling dari jam 5 sore sampai jam setengah 11 sampai jam 11 malam. Jadi saya hanya bisa mendekati umat dengan ini dengan cara seperti itu. Terima kasih Romo. Apakah ada gambaran ke masa depan ini Romo ya? Kalau COVID-19 ini sudah terkendali, gereja-gereja di Amerika apakah sudah sempat membahas atau membicarakan, atau mungkin di keuskupan tempat Romo bertugas,
bahwa orang masuk gereja nanti akan dibatasi jumlahnya, atau gereja akan menyediakan lebih banyak misa karena masih harus berlangsung konsep physical distancing. Apakah akan hapus sama sekali air suci untuk tempat masuk di gereja? Apakah tidak ada lagi nanti orang bersalaman? Dan apakah nanti semua sektor titik poin pada waktu pemberian komuni akan disertai dengan hand sanitizer? Jadi semua umat yang akan menerima maupun diakon yang akan memberikan hosti sudah siap dengan konsep cuci tangannya. Kira-kira itu sampai ke hal teknis begitu sudah sempat dibahas di setidaknya di keuskupan di paroki tempat Romo bertugas? Minggu lalu kami dalam pertemuan kami dengan Dewan Keuskupan semua, uskup sudah berbicara tentang itu, tentang apa yang perlu kita siapkan untuk menyongsong reopen the economy ya. Uskup bilang ya baik, boleh ekonomi reopen, oke boleh, tapi gereja belum siap untuk reopen. Gereja belum siap untuk reopen karena pergerakan gereja itu crowded places, tempat yang sangat ramai dan kemungkinan untuk menjadi tempat penyebaran itu sangat tinggi. Ada kemungkinan, ada tawaran bahwa setiap misa hanya dibatasi katakan 50 atau 25 persons, and then setelah selesai misa kita harus bersihkan semua bangku gereja dan ada kemungkinan ada keluhan lain juga ya, nanti pengeluaran gereja semakin tinggi ya, lebih besar dari itu ya, lebih besar dari ini kolektif yang diberikan oleh umat. Tapi bahwa dalam pertemuan tadi juga tadi siang uskup katakan untuk sampai sekarang mungkin sampai Juni gereja belum siap untuk dibuka kembali. Tapi bahwa dalam ke depan itu mungkin akan bisa dibatasi sampai 25 ataupun 50 orang. Ya. Berarti sudah terpikirkan ya Romo ya. Ya. Dari sisi finansial, ya. Dari sisi finansial itu baik ya. Untuk sementara kami ya thanks God, kami masih bisa membayar gaji pegawai, masih bisa membayar gaji per guru ya. Tapi tadi uskup sudah mewanti-wanti bahwa dana untuk yang disiapkan untuk itu hanya sampai bulan Juli. Let's see what's happen bulan Juli, dan kalau virus masih berlangsung sampai bulan Juli maka kita bisa lay off people ya. There is not kalau membuat perbandingan cepat Romo, saya masih ingat bagaimana Romo Ulun di Australia memberitahukan bahwa itu kolekte di Australia jauh berbeda dengan apa yang Romo sampaikan, bagaimana murah hatinya umat di Amerika, dan bahkan lebih murah hati juga orang Indonesia dibanding dengan Australia yang kalau kolekte isinya koin kecil-kecilan kasarnya itu Romo. Semoga tidak benar persepsi yang saya tangkap untuk gereja di Australia. Mudah-mudahan mereka juga tidak lebih mengalami krisis yang lebih parah daripada yang kita bayangkan di banyak tempat di dunia, termasuk di Amerika ini. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, saya ambil satu lagi peluang. Romo tadi sempat menceritakan tentang bagaimana kehidupan para pekerja migran yang tentunya mereka ini salah satu kelompok yang masuk di first liner karena mereka lah penyedia pangan di seluruh negeri ini. Dengan lahan yang begitu luas, model pendekatannya apakah menggunakan truk, motor, atau kalau saya rasa kalau pakai helikopter ataupun pesawat tidak cukup sampai ke individu-individu. Bagaimana itu Romo? Bisa dielaborasi sedikit Romo? Ya, biasanya mereka tinggal di sekitar itu saja ya, tinggal di sekitar farm, dan itu biasanya paroki-paroki sekitar ada yang datang berkunjung ke mereka, ke tempat mereka, dan mereka itu orang-orang yang kemungkinan untuk terkena COVID-nya itu sangat rendah ya, sangat rendah, dan sehingga ada priest yang semacam itu ya, tidak sungkan untuk pergi ke sana karena tempat-tempat itu bukan tempat yang menjadi center of the pandemic, dan bahwa ya kasihan ya orang-orang itu dengan situasi seperti itu, situasi yang sangat sulit, mereka tetap di force untuk bekerja. Tapi bahwa
tempat-tempat mereka itu umumnya bisa dijangkau dengan mobil karena semua pelosok itu kan bahkan bisa dilalui dengan mobil ya, sudah aspal semua gitu ya. Tidak ada halangan untuk bisa menjangkau mereka. Ya. Terima kasih Romo. Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, sepertinya kita harus mengakhiri. Oh, ini saya lihat, mudah-mudahan saya nggak salah ini. Prof. Sulis, apakah berkenan mau menyampaikan pendapat atau pertanyaannya? Terima kasih Pak Teddy. Tadi saya senang Pak Teddy menanyakan soal migrant worker atau migrant person di Amerika ya. Bagaimana ya sikap gereja secara keseluruhan di Amerika melihat gelombang-gelombang anti-migran itu, terutama yang dimotori oleh presidennya sendiri. Terima kasih. Ya. Silakan Romo Beni. Ya, memang sejauh ini ya, sampai saat ini gereja Katolik itu paling terdepan ya, paling terdepan untuk melawan Donald Trump dalam hal itu kebijakan-kebijakan terhadap pekerja migran. Dan tidak kadang juga politician itu menggunakan gereja ya, menggunakan ya terus itu lanjut gitu ya, menggunakan gereja untuk menyuarakan ketidaksetujuan terhadap Trump. Tapi bahwa posisi gereja itu tidak akan pernah berubah. Kita berada pada orang-orang yang itu ya, orang-orang yang selalu disalahkan. Memang gini, apa ya? Banyak orang yang cenderung salahkan Trump ya. Ya, Trump baru 4 tahun di office ya. Selama 10 tahun si itu the former president itu ya. Presiden sebelumnya, dia hanya membiarkan pekerja migran dalam situasi seperti itu, tapi dia tidak pernah berusaha bagaimana membuat mereka jadi warga negara. Jadi dia membiarkan situasi seperti itu mengambang. Jadi ketika Trump muncul dengan itu, dia melihat situasi seperti itu. Lalu orang sekarang di sini mulai bertanya kepada Demokrat ya, kenapa dulu dalam 10 tahun itu kamu lihat masalahnya, kamu membiarkannya saja, dan ketika Trump muncul dan mulai dengan itu ya, pendekatan dia, kamu mulai berontak. Itu sudah sangat terlambat. Tapi bahwa whatever the decisions from government, kita harus selalu berpihak pada orang-orang kecil itu. Karena terutama mereka itu orang-orang dari orang Hispanik. Kebanyakan Hispanik. Dan orang Hispanik itu orang yang Katolik yang sangat-sangat fanatik gitu, sehingga gereja itu menjadi tempat perlindungan satu-satunya untuk mereka. Baik, terima kasih. Romo, kalau tadi Romo cerita selesai pelayanan membagi komuni sampai pukul 11 malam, berarti Romo nggak tidur menyiapkan materi kuliah malam ini. Lalu sampai jam 3 pagi ini juga Romo tetap kelihatan seger nih ya. Kayaknya banyak bawa rempah-rempah dari Indonesia nih Romo. Romo, sebelum kita tutup, nanti Prof. Adri akan memberikan kata pengantar penutupnya. Rasanya ada waktu itu 1 menit gitu untuk Romo bisa mengambil gitar dan Romo menyanyi. Maaf saya nakal Romo. Wah, akhir lagu apa ini ya? Terima kasih banyak Romo Beni untuk sharingnya yang luar biasa, menambah kekayaan wawasan kami untuk mengenali bagaimana gereja dan umat hidup selama masa pandemi kali ini. Saya kira kita akan akhiri, tapi ini saya baca sedikit ini. Tentang visi pastoral pasca pandemik, sebenarnya saya ingin angkat kalau bisa menjadi pembicaraan para dosen bersama ini. Oh, maaf ini internal tampaknya usulan dari, kalau tidak salah ini Pak Asta. Ya, saya kira kita menutup acara hari ini dengan ucapan terima kasih luar biasa. Dr. Teddy? Ya, Romo Swa? Itu tadi dari saya. Oh, oke. Karena belajar dari Romo Beni ini sangat bagus. Dan Keuskupan Agung Jakarta tampaknya belum bergerak. Apa yang mesti harus dilakukan pasca pandemi dalam konteks pastoral? Baik, kalau kemudian kita pikirkan, kita bantu keuskupan
apakah itu hal-hal teknis, kesehatan, psikologi, dan lain sebagainya bisa menjadi poin-poin yang bisa diterapkan untuk visi pastoral pasca pandemik. Terima kasih. Terima kasih Romo Sua. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya undang sekarang Prof. Adri untuk memberikan pengantar penutupnya. Terima kasih Dr. Teddy. Sebelumnya saya minta kepada Dr. Yudi untuk nanti memimpin doa bagi kita semua dalam rangka menutup acara. Sedianya kita akan mengundang Romo Chris dari LDD yang minggu lalu. Ini kebetulan tadi Dr. Iren mengatakan mengenai LDD. Kami kemarin mengundang Romo Chris mengutarakan mengenai apa yang dilakukan oleh LDD kepada masyarakat miskin Jakarta. Kami dari kelompok dosen membuat list lah begitu, dan sedianya akan kami berikan secara simbolis kepada beliau pada hari ini, namun kelihatannya beliau tidak hadir. Kita akan kontak saja secara langsung. Yang kedua, Bapak Ibu sejawat, kita akan bertemu lagi pada hari Selasa minggu depan dengan Romo Hans yang akan bicara soal pengalaman di Karimun. Ya, jadi kita misalnya ingat pada beberapa waktu lalu sempat heboh tentang masalah gereja Karimun. Nah, akan diceritakan secara tuntas, lengkap dan berimbang. Wow. Oleh Romo Hans pada minggu depan. Silakan jangan kemana-mana, silakan bergabung dengan kita semua. Demikian Dr. Teddy, demikian Dr. Yudi, silakan memimpin doa penutupnya. Terima kasih Prof. Adri. Ya, Dr. Yudi, kami undang untuk memberikan doa penutupnya. Baik. Baik, Bapak Ibu, Prof sekalian, Romo, kita akan akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan doa. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap terima kasih dan penuh syukur atas sharing dan pengajaran yang boleh disampaikan oleh Romo Beni kepada kami dari jauh di Amerika sana, berbagi pengalaman untuk kami tentang apa yang bisa kami lakukan pada masa pandemi ini. Bapak, kami juga bersyukur tiap keberadaan kami sampai dengan saat ini, di mana kami masih boleh menikmati kesehatan, menikmati sampai dengan saat ini. Kami teringat akan saudara-saudara kami, atau mungkin ada di pelosok sana, yang belum dapat menikmati seperti yang kami nikmati sekarang. Kami perhatikan mereka, Tuhan. Kami kirimkan doa yang terbaik untuk mereka, sehingga mereka pun boleh mengalami segala sesuatu yang baik untuk mereka. Bapa di dalam surga, biarlah pengajaran yang boleh kami dapatkan pada hari ini dapat kami kembangkan dan kami terapkan juga mungkin di Indonesia. Biarlah namamu boleh senantiasa. Terima kasih sekali. Tutup pertemuan kami pada sore hari ini dengan ucapan syukur, dan juga kami ingin hantarkan melalui doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Mari kita sama-sama mendoa. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda yang penuh kasih, terimalah salam kami selaku anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Dr. Yudi. Romo Beni, terima kasih. Selamat beristirahat dan selalu My sehat. pleasure. Terima kasih banyak ya.
Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sampai bertemu pada hari Selasa. Mari. Bye. Bye.